Kak, Pertama yang lihat cowok gayanya apa? gue suka kakinya. Kakinya. Gue suka cowok yang kakinya jenjang. Laki lu kagak ada jenjang-jenjangnya. Halo Mam, balik lagi bersama gue. Halo Mam, balik lagi bersama gue gini. Gaya bercerita ya kan, bukan gaya berkendara ya kan. Ini tamu yang pengen banget gue undang dari dulu. Temen gue sendiri, temen deket gue sendiri, temen deketnya anak-anak juga. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum kita follow Instagram kita deh. Iggy the Man. Sebelumnya bumper dulu. Halo Bu Haji, ya kan? Nggak boleh nyentuh. Oh ya nggak boleh nyentuh. Gue senang banget dia datang ya kan. Tapi jangan tertipu casingnya karena dia sebenarnya lebih hancur daripada gua. Apa kabar Bu Haji? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue mah udah hijrah. Apa kabar? Udah. Apa kabar? Baik, ya gitulah namanya hidup, nggak pernah baik-baik banget ya. Langsung ya? Gue mau bilang baik ya gimana ya? Iya benar. Berat banget ya. Kayaknya ada yang sesuatu yang harus di-share ya kan? Iya tapi nggak bisa, lu ngerti kan? Nggak bisa. Ada sesuatu yang pengen di-share tapi nggak bisa. Oh nggak bisa. Oh iya nggak apa-apa. Itu namanya hidup ya. Karena kita nggak bisa share semuanya. Iya betul. Ini jauh-jauh dari Bekasi. Jauh dari Bekasi Barat. Ini gue mau nanya sama lo nih. Salah ya, di mana sih rumah kita? Bekasi Selatan. Oh ada ya Bekasi Selatan? Ada. Baru tahu gue. Iya yo. Ada Bekasi Selatan, Bekasi Timur Daya, gitu-gitu, Barat Daya. Ya Allah. Udah, gue pulang dulu ya. Ya Allah begini banget ya. Ya Allah begini. Ini ada yang nonton nggak sih kebetulan? Ada yang Nggak nonton? ada. Oh, Nggak ada. Ya pura-pura aja. Iya. Pura-pura aja ini podcast terkenal ya kan. Tapi gue senang lu kesini bantuin gue loh. Oh iya, makasih ya. Gue emang pengen ketemu lo sebenarnya. Oh gitu. Udah lama banget nggak ketemu. Udah lama banget ya. Baru kemarin. Iya betul. Jadi gimana dunia per apa ya? Per apa ya? Per dunia per apa ya? Gue lihat kan apa ibu-ibuan. Per ibu-ibuan, per rumah tanggaan, per Instagram lu bagus loh. Instagram lu tuh bagus. Masa sih? Iya. Lu tuh selalu gue lihat happy. Emang gitu orang juga taunya kita happy aja gitu. Iya, orang kita share happy aja ya, Bang. Sedihnya ya? Iya, ngapain sedihnya? Tapi Sedih juga. dia adalah seorang ibu anak. Gue anaknya 2. Umur? Sama kayak Iggy, bentar lagi anaknya 2. Iya. Umur? Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua baru umur 10 bulan. 10 bulan, ya kan? Kan Anda berhijab nih. Ngeliatnya gimana? Iya benar. Ya udah, terus ngapain ditanya? Dari kapan? Oh, iya. Dari kapan? Dari lahir. Enggak dong. Oh, iya, enggak. Ini nggak ada yang serius juga nih. Enggak, dari udah lama gue nggak tahu kapan. Kenapa motivasinya? Kapan ya, Wak? Motivasi. Jilbaban kapan sih? Dari pacaran sama dia. Oh, oke. Ini kebetulan ada suaminya guys di belakang ya kan? Awalnya masih pacaran, terus kayaknya Dari tahun 2015 sih deh. Berarti udah 8-9 tahun. 9 tahun insaf ya? Insaf, Oh, iya. insaf sih nggak tahu ya. Cuma nutup aja. Kenapa pakai hijab? Karena waktu itu umroh. Oh, oke. Umroh sama nyokap berdua. Terus pulang umroh tuh kayak Hidayah? Hidayah nggak tahu ya. Gue mikirnya kayak cuma trigger aja sih. Kalau ya pokoknya triggernya pulang umroh. Terus abis itu kok pas pergi kan udah buka jilbab tuh ke Jakarta. Terus kayak nggak enak ya gue bawaannya gitu. Kayak nggak enak aja bawaannya kayak kok gue nggak pakai jilbab ya gitu. Jadi pulang dari umroh kan, selama umroh kan gue pakai jilbab di Mekah, di Madinah. Terus pas pulang ke Jakarta kok aneh ya gue nggak pakai jilbab gitu. Gue ngerasa nggak pede, nggak enak aja. Kok kayak salah ya gue nggak pakai jilbab gitu. Nggak bisa jelasin tapi lu? Nggak bisa, jadi nggak enak. Nggak enak aja? Kan gue udah biasa pakai jilbab di Mekah gitu. Oh dari situ? Dari abis umroh itu, dari umroh itu kan kita pakai jilbab terus. Kalau di umroh kan pakai jilbab terus kan, panjang. Terus kayak pas pulang kok kayak nggak pantas ya kalau gue nggak pakai jilbab gitu kan. Gue udah umroh gitu, pikiran gue gitu. Padahal sebenarnya nggak wajib sih, mestinya nggak harus. Cuman gue di situ ngerasanya kayaknya nggak enak gitu. Muslim tuh. Oh harus ya, betul. Terus gue tanya menyokap gue kan, terus gimana ya? Terus kemudian nyokap gue berjilbab, jadi dia dukung dong pasti. Oke. Terus kedua gue tanya pacar gue kan masih pacaran. Tapi kalau gue lihat dari karakter Dewa tuh, dia suka nggak ya sama gue kalau gue pakai jilbab karena Iya benar. kelihatannya kayak biasa-biasa kan, biasa ya, gimana ngerti kan maksudnya. Terus ya nggak apa-apa kata dia gitu. Nggak apa-apa. Terus gue punya pikiran kalau
gue tuh pengen komit sama sesuatu sampai gue mati gitu kasarnya. Ya insya Allah gue pengen komit ini. Tapi kan ada tanggung jawabnya juga. Ada. Ya kan, lu sadar itu, lu pakai itu, lu nyaman sampai sekarang. Nyaman sih. Ada terbias nggak mau lepas? Sekarang kayaknya nggak bercanda. Nggak ada pasti ada Gi. Pasti ada kan, Ya, godaan tapi nggak kayak ini baju lucu ya. Kayaknya kalau gue pakai ini tapi kan udah nggak bisa gitu. Nah, kayak gitu berarti Iya, kayak gitu doang. ada segi fashion yang mempengaruhi ya sebenarnya. Iya kayak ini kan tadi gue bisa pakai tapi kan gue pakai jilbab nggak bisa. Tapi dari Instagram lu kan kayak fashionista, hijabers, Enggak. Instagramers, influencer ya kan? Enggak. Jadi kayak fashionnya bagus gitu ya kan. Tapi jadi dipadu-padankan emang harus Nah awalnya gue sempat takut tuh kayak, duh kalau gue pakai jilbab baju gue kemanain ya? Nah. Iya kan bingung kan yang tangan pendek kalau gue pakai manset kayaknya aneh. Tapi ya udahlah Bismillah aja gitu. Terus sempat waktu itu pas baru pakai jilbab ada pekerjaan tapi gue disuruh lepas jilbab. Oh, nggak bisa berarti Nggak lu tolak. bisa, ya udah nggak usah. Jadi ada yang dikorbanin Jadi juga. kayak, aduh gimana ya nih rezekinya gitu Nah. pas habis kuliah kan. Tapi alhamdulillah ya rezekinya, alhamdulillah ya pasti ada jalannya gitu. Oh gitu. Tapi bagus loh Instagram lu. Oh, iya. Ada red cardnya kan ya? Ini red cardnya ya. Jadi saya share di sini. Tapi itu ya kan pacar lu tuh gue lihat ya gaya-gayanya gue suka gitu kayak menginspirasi gue juga gitu untuk fashion gitu kan. Lu juga nih gue lihat gitu ya kan. Tapi itu nggak mempengaruhi pakai hijab. Ya kan sekarang jilbab tuh banyak referensi outfit jilbab gitu kan. Ya. Jadi nggak apa-apa. Waktu itu juga gue mikir gimana nih bajunya ntar kelihatan tua nggak ya, apa gimana nggak ya gitu. Terus kakak-kakak gue juga belum ada yang pakai. Terus apa kata orang gitu. Terus sempet gue lagi nyoba. Jadi gue tuh lagi iseng gue pakai iseng. Gue pergi ke acara keluarga tuh dan kakak gue nge-post setan kok dijilbabin. Terus gue langsung ya terus di-post. Kan orang jadi ngelihat gue. Ya udah deh gue pakai aja deh. Oh gitu. Tapi dulu lu nakal memang ya, terkenal nakal ya. Ya nggak nakal sih, biasa aja. Tapi punya tato ya? Enggak gitu. Oh enggak ya? Oh ya salah saya. Maafin. Tapi ya ada rezeki pasti datang lah kalau kita memang tujuannya berbuat baik. Iya, kalau emang niatnya baik, insya Allah. Ya suami makin. Apalagi, nah terus gue mikir kan kayak gue udah deh gue sama dia aja nih gitu. Nah emang mau siapa lagi? Ya enggak kan itu masih pacaran. Oh iya. Terus kayak kalau pakai jilbab gimana ya? Terus udahlah Bismillah aja gitu. Ya lu harus sama dia, temen gue itu. Oh iya betul. Jangan sama yang lain, ya kan? Ya, betul emang gak ada yang mau juga, cuma dia doang. Masa? Wah. Iya. Tapi dalam rumah tangga udah sebagai seorang ibu nih sekarang ya kan, tapi Anda terlihat berubah ya. Apa? Hancurnya. Kesibukan apa? Kesibukannya ngurusin anak. Ngurus anak-anak. Oh, Karena kan suami gue kerja ya, gue ngurus anak. murni ibu rumah tangga ya. Murni ibu rumah tangga. Nah, gimana tuh kalau misalnya ibu rumah tangga ingin membantu perekonomian suami, coba apa ya lo lakuin? Lu kan ada tuh endorsement ya kan? Coba sok. Ya cara ngebantuinnya misalnya bisa aja kayak kerja dari rumah. Misalnya kayak gue beberapa kemarin pas pandemi gue mencoba kayak jualan online. Kayak waktu itu kan lagi pandemi, kita jualan apa ya dari rumah supaya bisa nggak diem aja di rumah gitu loh. Iya. Akhirnya gue jualan kayak tali masker. Waktu itu kan lagi pandemi, lagi zaman tali masker, gue jualan di rumah, dari rumah semuanya. Nah, alhamdulillah lancar. Terus kayak misalnya kita suka lucu-lucuan ya Wak, bikin konten gitu. Tapi sebenarnya waktu anak satu tuh sering tuh gue bikin konten jalan-jalan apa, sering tuh. Terus kayak misalnya dari Instagram tuh juga lumayan lah ya kan, buat beli susu, buat beli pampers gitu kan. Iyalah kalau nggak stres suami lu mah. Terus ya udah, cuman pas anak kedua ini nih gue kayak lebih apa ya, ternyata punya anak lebih dari satu tuh cukup menguras waktu dan tenaga ya. Iya benar banget. Iya, jadi kepikirannya lebih fokus ke ngurus anak-anak. Dan misalnya kayak anak gue lagi mau SD nih, ya gue fokus mikirin sekolahnya dulu gitu. Tapi Ya. yang bikin lu happy itu apa? Apa yang lu cari? Apa yang gue sebenarnya mau begini, apa yang belum lu lakuin? Sebenarnya kalau manusia nggak ada habisnya, Gi. Mau A, abis itu mau B, mau C, mau D, mau E, kayak nggak ada habisnya gitu. Tapi pas ketemu sekarang, anak dua gue harus belajar banyak ngerem sesuatu, belajar lebih sabar, ngendaliin diri sendiri. Karena ya udah punya
anak yang lebih anak kan sekarang udah 2, jadi banyak yang harus kita rem dari apapun gitu. Oh, lu ngomong sama diri lu ya kayak gitu ya? Sering Iya. ya? Stres juga berarti ya di rumah ya? Stres tapi happy kan kalau Iya, punya benar. anak tuh apa ya kayak Nah, punya. ungkapinnya semua belum di belakang. Bilang aja semua. Oh ya. Jadi ini emang ceritanya gue dong ngomong ya, lu nggak Iya, ngomong? iya, iya. Oh, iya. Jadi kayak punya anak tuh kayak punya kebahagiaan baru, walaupun sebenarnya itu kayak hidup kita tuh buat dia sebenarnya. Ya, yang kedua ini direncanain memang? Emang pengen punya waktu Emang itu? pengen. Dewa kan pengennya cewek aja gue tahu aja. Iya, Ah. emang pengen, tapi ternyata ya udah dapet cewek. Oh, ya direncanain kan? Direncanain, Bedanya berapa tahun? tapi kayak ini aja, apa sih meh? Jalanin aja, nggak buru-buru. Bedanya 5 tahun. Di antara rumah tangga ini, yang bikin lu happy itu apa? Yang emang di sela-sela hari lu ngapain gitu? Hobi lu apa? Lu nggak jelas kan ya? Jelas ya. Makan. Oh. Gue suka banget makan. Oh, suka Sampai banget gue makan. lupa olahraga. Makan mulu. Oh, ya, sampai lu pesen makanan, suami lu nggak lu kasih. Ya, iya betul. Itu sering terjadi. Ya habis kan suami gue udah gede, udah bisa makan sendiri, ngapain gue harus kasih Tapi kan makan? nawarin suami lu mau ini nggak? Ya lu pesen sendiri, bagaimana sih? Iya betul. Iya. Istri bangke. Maksudnya, lu kan hijab ngelayanin suami Iya juga. ngelayanin, tapi kan ya ngelayanin dong, ngelayanin. Ngelayanin. Tapi lu nggak ada hobi, nggak ada apa? Hobi ada, Apa? makan. Nggak Makan, ya? udah itu doang. Apa yang bikin lu happy? Apa yang lu cari ya? Melakuin gue lah. yang bikin gue happy adalah gue di rumah sama anak-anak, ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin berdua. Wes, kayak banyak mah ya. Iya. Tapi itu hebat sih gua hebat. Oh iya. Iya. Terus kayak tetap menjalankan ini semua biar mempertahankan, menjaga ini semua keluarga semua biar sehat semua, kita baik-baik aja. Itu terus gue bikin gue happy. Ya, ekspektasi lu untuk suami sekarang gua balik ya. Ngebantuin lu tuh apa? Gimana? Gue nggak. Ekspektasi sebagai suami, peran suami ngebantuin nih dalam peran anak segala macam tuh. Ini Dewa ini udah Oh banyak banget tuh Pon. Banyak. Oh iya. Ini kan ada di belakang gue. Ya orangnya. ekspektasi lu udah dapat. Udah oke Dewa sebagai suami. Udah sih. Ya kalau ya gue pengennya sih suami gue kayak cowok-cowok drakor ya kan. Cuma kan nggak mungkin berat ya kan. dia aja tuh ambil tuh. Enggak dong, enggak. Cina bukan. Benteng beda. Ini opa-opa ini. Iya. Enggak kan kalau misalnya cowok tuh kalau kita ngarep misalnya suami kita tuh pengennya kayak romantis atau apa gitu. Tapi kan kalau ada berumah tangga yang dipikirin tuh banyak ya. Nah, jadi lu maklumi. Jadi gue maklumin. Apa? Walau sebenarnya kadang gue kamu ya udah gitu, tapi ya udahlah akhirnya gue gue pikir adalah suami gue tuh udah yang paling terbaik deh. Jadi lu nggak berusaha merubah Nggak suami, bisa. Menerima, nggak bisa gue rubah. nggak bisa. Sebagaimana dia nggak bisa, berusaha ngerubah lu juga Ya kan? kita berubah di tengah-tengah supaya kita bisa selalu baik hubungannya buat kita, buat anak-anak kita. Wih, luar Tuh, biasa. karena kalau kita berantem terus kan anak-anak juga nggak enak ngeliatnya. Tapi enggak sih, gue nggak pernah berantem. Percaya nggak? Percaya orang dia cuek? Iya. Iya kan? Dia tuh cuek, iya. Iya, dia cuek. Nggak ada drama lah dia. Iya, dia benci drama. Dia benci drama. Iya. Jadi ibaratnya kayak tol aja gitu, lurus aja. Nggak tahu ya, mudah-mudahan begitu terus. Iya, biasanya kan keluh kesah itu kita ceritakan ke pasangan sendiri, apapun itu. Iya kan? Biasanya dari istri yang nyari gara-gara. Bener nggak? Percaya nggak sih? Iya. Cuman, Oh, iya. cuman butuh perhatian kadang, bener nggak sih? Iya. Iya. Kadang udah gue minta perhatiannya. Oh gitu. Tapi ya gitu aja kan orangnya Capricorn ya kan. Oh, gitu bawa bintang ya? Hah? Emang bener, bintang itu ngaruh ya? Zodiak tuh ngaruh? Nggak, nih, lo bintang lo apa? Capricorn ya? Gue apa? Lu Aquarius? Bini lo apa? Aquarius. Nah, gimana? Tapi cocok kan? Karena yang satu less drama, yang satu lebih perasa, lebih sensitif. Oh iya. Jadi diminimalisir oleh si Capricorn. Oh, jadi menurut lu seimbang gitu. Tapi lu percaya zodiak itu? Jadi guys, ini iklan sedikit ya, jujur. Ini bikinan istri gue sendiri, namanya Mango Sago. Ini Instagramnya. Bagi yang mau pesen silakan hanya daerah Enak Jabodetabek. banget, enak Enak banget. Seger Cobain. Kalau misalnya yang dekat, gue kasih cobain yang free yang kecil gitu. Ya kan, jangan lupa follow Instagramnya Mango Sago. Oke. Gue percaya sih. Percaya? Percaya. Gue percaya sama Tuhan ya. Oh iya bener. Kenapa lu kayak percaya bagus-bagusnya lah zodiak? Percaya Kenapa? bagus-bagusnya. Ya gue percaya soalnya banyak beberapa hal yang
relate gitu loh sama keadaan kita di sekitar ini gitu. Misalnya gue punya temen nih bintangnya Libra, ternyata orangnya labil banget gitu. Oh gitu. Paling bagus tuh setahu gue zodiak Aquarius. Paling apa? Paling bagus. Iya itu benar ya karena istri gue gitu ya. Ah, Jadi, iya kan? jadi gue iyain aja lah. Ya nggak bisa kan lo berkata-kata. Kita mulai bar dikit nih ya. Jadi kan di support system kita ada keluarga ya. Ya. Ada pertemanan. Apa arti keluarga buat lo dan pertemanan? Gila. Dalam kan? Beneran lo, gue gak pernah ditanya soal ini Iya, sama gue nggak lo. pernah nanya. Iya, kenapa ya lo? Iya sih, kayak lo ngomong sama gue tuh gak pernah berisi ya. Emang males kayak lo ngobrol sama gue ya. Nah, jadi gimana Gi? Apa arti keluarga buat gue? Ya. Keluarga buat gue tuh support system. Iya, yang support tuh dalam hal lu jatuh. Itu yang dibilang Gigi tadi sih. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Keluarga tuh buat gue sahabat. Sahabat. Sahabat yang selalu ada setiap saat. Oke, Karena keluarga gue sangat memberikan perasaan itu ke gue. Dari nyokap gue, kakak-kakak gue semua tuh ada buat gue. Wih. Daripada temen kadang. Ya dong, karena kan temen kita udah punya kesibukan masing-masing. Jadi kita nggak bisa terlalu ngandelin dong. Oh, yaudah apa arti Misalnya itu? kayak lo nih, dulu misalnya lo belum berkeluarga, sekarang lo berkeluarga, pasti kan lo udah punya kepentingan gitu. Iya. Nggak bisa ada lagi teleponan yuk, atau nggak lagi kita ketemuan nih malam kan nggak bisa. Tapi lu punya circle kan? Iya, gue punya circle. Nah. Semakin tua, teman-teman gue itu-itu aja sekarang. Semakin tua semakin dikit pertemanan. Semakin dikit gue. Apa arti temen buat? Apalagi gue juga waktunya semakin dikit, jadi temen juga gue jadi gitu. Waktu buat keluarga lu teman. Iya. Oke. Gue utamain buat keluarga gue lah. Nah, teman-teman baik lu yang masih lu berada di sesi lu nih sampai sekarang dari dulu ya. Apa arti mereka buat lu? Artinya apa ya? Teman berhibur ya. Karena stres ya. Jadi lu keluar berhibur, lu tinggal panggil papi laya aja kalau Iya gitu mah. betul. Iya. Jadi kalau ke teman-teman tuh kita bawaannya pengen berhibur, pengen ketawa-ketawa gitu. Temen apa ya? Temen cerita gitu. Ini kayak kita nih sekarang lagi cerita. Ada nggak sih beda teman dekat, ya kan, teman lama, ya kan, cuma apa tahu teman cuman kayak di sosial media kayak gitu ya kan, pasti itu lu bedain kan. Ada nggak temen dekat, tapi di sosial media Enggak. enggak? Enggak ada. 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 Kenapa bisa begitu? Misalnya kayak gue sama lo, kita di sosial media deket gak ya? Enggak juga sih. Ah ya udah. Iya benar. Tapi biasanya kan orang kalau semakin deket nggak sering-sering ngepost ya. Kalau Tergantung. deket nggak sering ngepost. Maksudnya? Kadang ada temen yang kayak kita temenan aja, tapi kalau di sosial media kita kayak biasa aja gitu loh. Oke. Jadi gue tuh ada temen deket, tapi gue selalu ngerasa ya temen deket gue ya suami gue sendiri, yang deket banget tuh suami gue, yang tahu sahabat. curhatan gue semua itu suami gue. Oh ini tahu lu banget. Nah semenjak ada suami gue jadi curhat semua itu ke suami, jadi ke temen jadi agak jarang gue sekarang. Ya bagusan begitu Oh emang. iya, bagusan begitu. Karena orang kan juga punya stresnya hidupnya masing-masing ya. Iya. Takutnya kalau gue kasih cerita tadi makin stres gitu Iya. loh. Makanya jadi nggak mau temenan sama gue. Tapi ada nggak temen dekat, tapi di sosmed lu hide? Ada ya? Kenapa bisa begitu? Apa? Kenapa bisa Bukan begitu? di hide dong, di mute kan? Di mute. Kok di hide sih? Di Oh, mute. di mute. Kenapa bisa gitu? Kayak, ngapain nih? Gimana ya? Karena Kan temen dekat. enggak, emang ada. Ya gua nggak tahu. Lu kan tadi ketawa. Oh iya. Ada sih, ada. Ada kan? Ada. Ya, coba sok. Kenapa gue mute? Soalnya mungkin kadang kita tuh mendingan nggak tahu Gi, daripada kita tahu terus kita jadi negatif gitu loh. Jadi mendingan kita nggak tahu. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang bikin Kita kita. nggak tahu kehidupan dia gimana, kita nggak tahu perkembangan dia gimana. Jadi mendingan kita hide, kita mute misalnya. Ya kan lu Apa? nggak tahu kenapa. Perlu tahu daripada kita Kita tahu nih siapa nih. siapa. Nggak, maksudnya ngeliat orang bikin kita pikiran tuh gimana sih? Jadi nggak tahu ya, gue juga nggak ngerti nih ya. Karena Instagram tuh sekarang kayak bikin kita jadi kayak lebih. Jadi kadang menurut gue Instagram tuh kayak toxic gitu menurut gue. Menurut gue nih, boleh Oke, bayangkan ya boleh. Hah? Boleh, Ya, jadi, pendapat kan. misalnya toxic tuh misalnya gini, ada misalnya ngelihat orang yang sebenarnya kita nggak terlalu suka, tapi kita lihat terus kita jadi sebel gitu loh. Jadi mendingan kita nggak usah lihat gitu. Sebel, Hah? tapi kenal. Kenal. Itu sih lebih iri dengki sih. Nah iya, bukan iri dengki ya. Misalnya kita ada sesuatu sama dia atau gimana gitu loh. Kita ada masalah, terus kalau misalnya kita lihat, kok gue kayak mendingan nggak tahu ya soal dia gitu. Ya jadi mendingan gue mute gitu. Oh gitu, cowok cewek?
Oh cewek, oh cewek. Apaan Oh cewek. Ya mana-mana bisa lah. Oke, jadi lu ada temen deket banget, temen kenal, temen jauh, di mana perlakuan ke mereka tuh biarpun Beda. di sosmed apa beda, iya kan? Iya. Iya. Oh, arahnya ke sini ya, bro. Enggak, kan kita dari tadi kan keluarga lu, Iya, terus ke teman. keluarga, terus ke teman kan Kadang apa? kan ada ke sesuatu teman. yang mendingan kita jaga tuh nggak usah terlalu gimana banget biar baik-baik aja gitu. Oh gitu, lu pengalaman ya? Iya. Kalau menurut gue sih kita pilih-pilih apa yang masuk ke pikiran kita. Jadi Nah kita, itu dia, gue tuh nggak bisa gue pilih-pilih. Di kepala gue tuh semuanya gue pikirin. Nah, Rata-rata yang nggak penting gue pikirin. Kalau yang penting tuh biasanya gue suka, maksudnya biasanya yang kayak apapun tuh masuk ke kepala gue gitu. tapi lu sensitif nggak? Kalau misalnya teman deket lu ngomong sesuatu, kok dia ngomong kayak gitu ya? Bukan tentang lu contoh, Iya, iya. misalnya tentang ke anak lu gitu. Oh. Ada nggak? Iya bisa. Bisa juga bisa. Aman ya? Iya kan benar kan? Aman. Pasti pernah terjadi. Tapi misalnya anak gue gimana apa gimana gitu, cuma gue So. kayak mikirnya capek ya kalau kita nyari temen tuh yang sempurna, karena kan Nggak ada. gue juga pasti punya sesuatu yang ditoleransi sama temen gue yang gue juga nggak tahu apa gitu loh. Oh iya bagus. Jadi ya udah gue toleransiin aja apa yang temen gue omongin, karena kan pada akhirnya kita tuh mendingan baik-baik aja, Tapi dipikirin, tapi itu sebenarnya dipikirin, apalagi cewek. apalagi cewek. Ya, akhirnya curhat ke suami. Akhirnya curhat ke suami supaya nggak makin menjadi, Iya. supaya nggak jadi drama. Iya. Gitu. Drama. Tapi kita nggak bisa menghindari drama. Nggak bisa. Drama itu akan ada terus. Cuma Iya, kita nggak bisa. bisa even lo cowok drama ada terus ya. Adalah, kita cuma bisa manage doang, kecil gedenya doang, kayak gitu kan, bener nggak? Iya, bener. Apalagi di dunia cewek, Iya, apalagi dunia cewek. Misalnya lo segeng nih bertujuh, nah itu bisa lagi tuh ada grup di dalam grup. Gitu. itu biasa lah. Misalnya ada Itu siapa aja? misalnya. Iya. Misalnya kayak gitu kan. Iya. Enggak, ini gue menceritakan kisah orang, kisah orang. Soalnya lu nyebut 7 tadi, Enggak, kan itu- mancing. Iya. Nah, itu cuma ada di kepala gue gitu. Cuma ya udah, maksud gue ya udahlah. Lu tag aja pas story ini. Ya gue tek aja. Nggak, maksudnya intinya kalau menurut suami gue tuh apa-apa tuh nggak usah terlalu dipikirin. Misalnya kita tuh selalu beranggapan kalau misalnya ada orang ngomongin kita, nggak usah takut, anggap aja semua orang ngomongin kita gitu. Ya tapi kita kan nggak perlu tahu dia ngomongin apa, yang penting niat kita selalu baik aja dan nggak sengaja nyakitin orang. Jadi nggak perlu, kita nggak pernah sengaja nyakitin orang, ya udah gitu. Kalau emang ada yang ngomongin apa ada yang ini, ya udah biarin aja gitu loh. Enak ya sebenarnya, coba kan kita cewek mikirin ya. Nah, iya. Iya gitu. kan. Lo pernah ceritain gitu nggak ke istri lo kayak misalnya? Sama. Ini kayak cerita istri gue juga sama. Oh, gitu. Begini juga, tak selalu ada drama di pertemanan, Iya. dipikir deket ternyata enggak, tau ngilang nggak ngerti. Dipikir lo tuh gue pikir lo tuh segitunya sama gue, tapi ternyata lo gitu aja sama gue. Iya begitu, tapi ya itu terjadi di kota-kota besar ya. Yang penting Iya, semua tuh kita nggak bisa ngontrol orang, Bisa ngontrol orang. tapi kita bisa ngontrol diri sendiri. kita. Jadi santai aja. Tapi dipikirin. Tapi akhirnya lama-lama capek kan dipikirin terus. Iya capek. Jadi ya udahlah, kita berteman aja sama semuanya gitu. Asik-asik aja sama semuanya. Toh nanti yang baik akan selalu ada. Ntar ketahuan kok ujungnya mana yang emang bener-bener ada terus jadi temen lo, mana yang akhirnya udah gitu loh. Kayak apa sih namanya, kesaring ya gitu. Ya kok gua selalu ada kok. Buat nanti lu. Beda, itu beda ya. Ya berarti benar ya, teman deket itu bukan ini artinya bukan pas saat kita jatuh dia ada, tapi dia ada terus di kondisi kita kapanpun. Kapanpun, Iya. menurut gue gitu. Iya. At the end, oh dia terus nih yang ada gitu. Iya. Tapi kadang belum tentu temen itu juga kita ceritain apa aja ya. Maksudnya, Oh iya enggak dong, jangan. Suami lu ceritain apa aja. Benar. Jangan pernah curhat ke orang lain. Kalau bukan suami lu, Iya. pasangan sendiri lah ya. Iya. Kayak Karena alhamdulillahnya gue dapet suami juga yang gue bisa cerita apa aja. Dia nggak ngejudge gue. Jadi kayak gue ngerasa udah full semua ada di suami gue gitu. Jadi gue nggak perlu cari perhatian kayak yang lain juga. oh luar biasa. Iya udah paling benar ya. Lu nggak kebayang kalau nggak dapet suami lu udah. Nah itu dia, gue uring-uringan ya kan. Apalagi kan kalau Aquarius tuh nggak bisa dicuekin, Gi. Sebenarnya nggak bisa dicuekin. Oh lu ada template begitu ya, udah pasti tuh. Emang bukan semua zodiak begitu, nggak bisa dicuekin? Enggak, ada aja yang kayak asik sendiri gitu. Cuman gue sih nggak bisa dicuekin. Gak tau, maksudnya nggak bisa sendiri banget gitu loh. Cuman si suami gue nih, ya enak aja jadi teman enak, jadi apa enak. Oh lu cuekin Capricorn, cuekin balik. Kita nggak peduli. Karena
dia nggak nggak kapan kita cuek gitu, enggak kan? Iya benar. Ya, kita dilahirkan seperti itu. Iya, jadi makin kesini gue makin yang emang sahabat gue tuh iya pasangan gue gitu. Iya. Makanya misalnya ada kan orang yang kayak harus nyari sahabat selain pasangan, nah ya kan itu juga nggak enak kan? Itu gue nggak setuju. Hah? Nggak setuju. Kan ada yang kayak pasangan kita tuh nggak seperti sahabat kita, ada kan? Ada. Ya lu jadiin pasangan lu sahabat lu sih gue nggak mau tahu. Iya. Gitu. Karena kan dia yang tahu kita semua ya kan? Iya, tapi lu setuju kalau kesah pasangan sendiri ya? Gue pasangan sendiri sih. Alhamdulillah gue dapat pasangan yang kayak dan emang sahabatan. Tadi gue sahabatan sama dia. Ini kebetulan emang dia ada di sini yang diomongin apa emang bagus-bagusnya emang dia perlu keluar aja? Enggak beneran, enggak emang beneran. Oh, temen dekat lu? Aslinya tuh gue sahabatan sama dia, teman curhat apa, ya gitu. Kok timbul percikan ini? Nggak tahu tuh. Lu suka duluan? Awalnya dia sering ngebully gue. Awalnya dia sering ngebully gue. Oh, awalnya suka ngebully. Ya kan, Mak? Tuh kan, dia cuma lu bayangin nggak tiap malam di kamar, sambil mantatin gue main game gitu. Gimana coba hubungan suami istri ini akan terjalin dengan baik? Tapi itu yang benar. Masa sih? Itu kejujuran. Masa? Itu kejujuran udah nerima dia begitu. Karena lu tahu pasti dia kalau digituin begitu kan? Ya udah tahu kan? Iya, jadi ini gitu kayak, aduh gimana sih ini? Dia nggak ada romantis-romantis? Nggak ada romantis. Gue bisa relate sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak genit gitu. Nggak genit. Mudah-mudahan cowok kayak gitu tuh nggak genit. Gimana, Capricorn genit nggak? Oh nggak. Cuek malah. Kita kan husnuzon aja nggak? Iya benar. Gimana? Gitu, cuek. Oh berarti sama cewek lain apalagi sama istri aja cuek gitu kayak? Nggak gitu ya? Nggak. Oh kayak gitu. Nggak berani gue bilang iya soalnya. Nggak kayak gitu. Oh luar biasa. Tapi ya? senang sih semenjak nikah, seneng banget, beda lah sama dulu gitu. Udah nggak ada ngerasa kosong-kosong gitu. Udah nggak usah kosong-kosong. Udah nggak ada perasaan yang kosong gitu loh. Kayak udah semua dipenuhi sama keluarga gue, sama anak-anak gitu. Ada anak ketiga nanti? Ada anak ketiga? Mudah-mudahan. Cuma nggak enaknya kalau punya keluarga gini jadi kayak jarang main gitu loh, Gi. Kayak kadang gue tuh kangen sama teman-teman gue gitu. Ngumpul sama teman-teman gue. Ngumpul kan kalau udah berumah tangga di rumah ya? Iya. Jadi kadang aduh kok gue kangen ya masa-masa gue dulu bebas sama teman-teman gue. Sekarang udah nggak segitunya. Gitu. Ya nggak apa-apa juga. Iya. Ya, itu aja sih yang ngebedain. Oke, terus gimana? Devin Booker, kita ngomongin Devin Booker. Serius? Kok bisa suka banget sama gue pengikut NBA juga gitu ya kan. Tapi sama Devin Booker biasa aja. Oh, biasa aja ya. Kenapa? Ya, jadi suka basket gara-gara Devin Booker atau emang suka basket? Enggak, suka basket gara-gara Devin Booker lah. Awalnya gara-gara suami gue. Oh, oke. Gue kan emang suka ngikutin dia ya. Jadi kayak maksudnya awalnya dia suka nonton basket highlightnya doang pagi-pagi gitu. Apaan sih basket? Habis itu ini lah dia ada cowok gaya keren banget kata Dewa gitu kan. Terus iya gue keren ya. Terus ya udah abis dari situ terus dia sempat pacaran tuh sama model ya kan. Terus dari situ gue Siapa sih Dewanya pacaran? bukan si Bibuk itu. Iya. Terus dari situ gue sukanya tuh suka banget. Lo pernah nggak sih suka sama orang yang sayang gitu? Enggak. Oh enggak ya? Aneh itu. Aneh ya? Iya. Kayak sama Kyo lo nggak sayang ya? Enggak, biasa aja biasa gua. aja ya? Ini tuh sayang, cuma kayak kita out of reach aja gitu. Jadi kayak sayang banget gue tuh punya goals, kalau gue punya rezeki, gue pengen banget nonton dia di Phoenix. Cuma jauh banget. Cewek idolanya apa kek? Iya kok aneh ya? Gue juga bilang kenapa ya? Kok gue sukanya sama dia? Ya, apa yang lu lihat dari Devin Booker? Apa ya? Kayaknya badannya bagus gitu. Gayanya keren, pinter. Kayak semua begitu, NBA keren-keren. Enggak lah. Coba lo lihat ini. Dennis Schroeder, ganteng nggak? Dia Jerman. Oh, boleh gitu ya? Rasis loh. Tapi dia sama-sama negro sih. Kalau cewek kan pasti fisik dong yang dilihat. Kenapa ke dia sih? Ya karena dia bisa menang FIBA kan tadi kemarin, Dennis Schroeder. Oh iya, dia pemain terbaik loh. Iya makanya gue ke situ. Oh, Devin Booker gue pikir karena pacaran sama si Sendal. Iya. Sendal enggak, awalnya emang iya gue suka pacaran mereka, abis itu kok lama-lama emang nih cowok keren banget gitu, terus kayak mainnya selalu bagus, coba lo lihat deh.
mainnya bagus. Iya sih, main bagus. Dia negro, putih, Negro, sipit. putih, sipit, Aneh sih. wangi kayaknya ya kan. Lah, iya wangi kayak Genta Zedo. Oh Genta, cuma dia nggak suka mukul. Kalau Genta Zedo kan, kalau ngomong sama dia tuh suka mukul, nyubit ya kan. Kalau di buku mah enggak. Iya. Kan kita jadi sakit. Iya, dibuka aja udah nggak ada. Enggak, kalau Genta Zedo kan itu ngirimin apa ya Iya, kan, ke bener. Instagram. Iya, benar. Kalau ini kan enggak. Tapi dibuka aja nggak ada yang lain. Enggak ada sih, Dewa paling. Iya. Kok ada ya begini ya? Lepas ya, filternya lepas ya. Enggak, tapi beneran Gi, lo emang cowok cewek doang ya yang kayak jadi fangirling gitu. Emang cowok tuh nggak ada ya suka sama sebenarnya cewek gitu, siapa gitu. Gua. Nah, nggak ada ya yang Nggak ada. kenapa cewek yang selalu segitunya ke public figure gitu. Cowok tuh nggak pernah Tapi ya. apa, lu kan baru lihat tampilan, berarti sebegitu pentingnya tampilan cowok. Kalau buat Gaya- gue. Apa yang lu lihat gaya, apa Iya, yang dia gayanya pakai. gue suka. Pertama yang lu lihat cowok gayanya apa? Gue suka kakinya. Kakinya. Gue suka cowok yang kakinya jenjang. Oh. Laki lu kagak ada jenjang-jenjangnya tuh. Tapi tinggi. Ini Terus jenjang gue, tinggi. Terus gue suka kalau lagi nyetir terus kakinya panjang gitu, gue suka. Kalau dulu kalau lagi Ngegas dong. gue suka tuh kalau lagi nyetir cowoknya tuh kakinya bagus gitu, gue suka. Kaki jenjang lu suruh deh pari lu. Apa sih namanya kan ada tuh misalnya cewek ngeliatnya cowok tuh apanya nih yang apa sih? Tapi emang bener, Fashionnya atau apa gitu. fashionnya nih, yang lu lihat dia pakai apa yang lu suka? Ya itu. Pertama yang lu lihat, Oh, si Bibuk. enggak, ya cowok. Gue suka cowok Tampilan. kalau pakai baju polos sama celana panjang. Gue suka banget. Gue suka banget. Karena gaya gua sama suami lu kayak mirip-mirip ya. Enggak, gue gak suka cowok yang kebanyakan gayanya. Contoh, Contohnya, Bibuk gayanya nggak banyak, tapi keren. yang banyak gaya siapa? Ya misalnya, Nggak, temen kita yang sebut. Sandi lu lihat banyak gaya nggak? Oh iya. Udah, Dia gue gerak- gak suka sama dia. Gerakannya dia banyak. Gitu. Enggak, maksud gue, kalau gue ngeliat cowok tuh dari itunya gitu. Misalnya, dari apa? Dari badan, dari itu maksud gue, dari bajunya, celananya. Oh, dari gayanya. Pemilihan Pemilihan. outfitnya. Itu ngaruh. Ngaruh banget. Lu nilai orang juga dari situ. Ya kalau misalnya tiba-tiba udah ganteng apa tiba-tiba celananya apa pakai pantofel gitu, gue nggak sih. Oh, langsung ilfil. Ilfil gue. Atau Oh. kan naik mobil tiba-tiba velgnya pendek banget gitu, apa? Ceper. Cepet, gue nggak suka. Ilfil. Enggak. Pernah berarti pribadi. Dapet cowok yang kayak gitu. Iya. Gue sama Dewa doang gue dari. Dulu mobil laki lu ceper tuh Starlet. Iya. Lah, tapi nggak ceper. Ceper. Enggak. Mobil gue yang jalan ceper. Ya tapi itu belum sama gue nggak tahu. Oh. Gue nggak tahu kan Iya, iya. seini gue. Iya benar. Tapi fashion itu bisa bikin cewek ilfil. Tergantung. Ada yang nggak apa-apa. Sebenarnya itu bukan ilfil, itu cuma beda selera aja gitu. Ada tuh gue pernah deket sama cowok, terus bisa dia pakai celana pendek, bola, terus banyak bulu kaki gitu. Aduh, gue ilfil banget. Oh, gitu. Sumpah, iya. Itu kan dia Abis itu tau gak apa tuh, aku gak jadi ketemuan ya. Udah, sebenarnya gue liatin di mall. Abis itu, maaf ya, aku gak jadi ketemu, aku ada ketemu teman. Abis itu udah gue tinggalin. Oh, dia lihat lu duluan, dia nggak ngeliat lu. Iya, betul. Oh gitu. Bulu berarti bisa bikin ilfil Ya, juga. sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak gimana ya, bentukannya tuh enggak gitu. Bentukannya enggak. Lu udah ngeliat orangnya udah ketemu. belum sih? Udah pacaran sih, tapi Udah pacaran. Tapi kenapa? Anjing juga sih. Kasian lo, parah lo. makanya gue gak suka cowok yang pendek, gue gak suka. Gue lebih suka cowok yang tinggi. Oh, kayaknya semua cewek juga begitu. Gue suka cowok yang pendek, nggak suka cowok tinggi, aneh ya. Tapi cowok pengen nggak sama cewek tinggi? Pengen. Oh pengen ya? Ya karena lo tinggi. Iya, betul. Nah, Iya. Ada loh cowok yang suka sama cewek kecil tuh ada. 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 Siapa? Ada lah. Cewek kecil tuh bahaya. Ini bukan body shaming ya, Bukan sumpah cewek, bercanda. bukan Ini cewek. kita lagi ngobrol Iya, lagi. iya, iya. Bukan Kan cewek yang nonton pendek kan? ya? Hah? Bukan cewek pendek tapi kecil. Kecil. Oh. Maksudnya jangan kayak nganggep. Kadang kita tuh jadi cewek, oke dia biasa aja deh. Nggak bakal nih si ini bakal suka. Tapi ternyata orang cowok-cowok tuh bisa suka juga main kayak gitu. Oke. Sebenarnya kan basicnya pembawaan nggak sih, kalau menyenangkan, Oke. cowok tuh suka-suka aja. Apalagi menurut gue si Dewa tuh orangnya yang nggak fisik gitu, nggak sih, Wak? Nggak fisik kan, buktinya sama gue. Dia idolanya siapa?
Gue. Enggak dia. Bukan lu, dia Sigi pasti. Wimala. Oh, Sigi. Oh. Bener gak sih? Itu kelas sih. bener. Kelas Dia itu suka kelas. Sigi Wimala. Ah. Siapa lagi sih, Wak? Itu loh yang suka masak tuh. Chef siapa sih? Oh, Renata. Renata. Iya, kayak gitu. Sigi Wimala sama Renata. Bu Siska, bener Bu Sigi Siska. Wimala sama Renata jauh banget loh. Jauh, kenapa ya? Sama-sama ngecewek siapa? Nggak dandan gitu loh. Oh. Nggak dandan, gayanya nggak cewek banget. Kalau si Dewa tuh suka cewek nggak cewek banget. Iya, gue ngerti sih. Iya, nggak yang pakai wedges gitu nggak. Tapi Sigi pecah sih fashionnya mah bagus keren, banget. iya. Karena model ya. Iya, Oh gitu. iya gitu. Sampai sekarang dia ngefans. Sampai sekarang. Lu sekarang. suka pernah kalau jealous sama suami lu gara-gara apa kebanyakan? Banyak Gi. Nggak. Oh lu jealousan ya? Hah? Lu jealousan? Aku harus jelasan nggak sih? Iya banget. Oh. Oh sekarang jelas dia nih. Oh gitu Gi. Capek. Bener gak? Sama gak? Sama. Nggak capek. Capek Karena oh gak kita. penting iya jealousin. Tapi kan kalau emang nggak ada, emang nggak ada. Ya tapi gue Soalnya berarti Kak Oris tuh orang yang insecure berarti sebenarnya. Iya benar Nah, insecure. sebenarnya dia tuh insecure, makanya dia jelesan. Oh lu juga ya? Bahkan udah jadi istri juga masih jealousan? Enggak sih, Oh, udah enggak? enggak sih. Lu kalau misalkan lihat lu nggak lihat cewek, tapi lu lihat cewek pernah? Enggak, gue itu enggak. Jadi pernah di mall ada cewek cantik. Gimana? Dengerin. Ini nggak apa-apa cerita Nggak gini. apa-apa ceritain dong. Apa? Oh jadi gue, jadi di mall ada cewek cantik. Terus menurut gue nih cewek cantik. Abis itu gue lihat, wah kamu ngeliatin ya? Enggak. Tapi menurutku dia ngeliatin cewek itu. Menurut Enggak, aku nggak ngeliatin. Kamu ngeliat. Aku ngeliat, kamu ngeliatin. Aku cuma ngeliat tapi nggak ngeliatin. Hah, bedanya apa Wak? Ngeliat sama nggak ngeliatin? Kalau ngeliat itu ngeliat, oh udah. Tapi kalau ngeliatin, iya benar. Itu ya benar. tapi menurut gue dia ngeliatin. Ya udah itu gue berantem. Memang hal yang salah ngelihat Gak doang. apa sih. Itu waktu itu masih pacaran. Jadi gue masih Banyak rupanya berantem kayak gini kayak indah banget hidup lu. Iri gue jadinya. Kayak papasan sama orang. Gue nggak lihat, lu pernah ngasih papasan nggak? Iya. Tapi menurut dia, kita ngeliat. Gue akan pernah digituin gue. Lo pernah? Iya, gue nggak ngelihat padahal. Terus, oh sama Aku nasib lo tahu ya? kamu ngeliat apaan yang mana? Iya, Karena makanya. menurut si cewek lo itu berarti cewek itu tipe lo kali. Oh iya benar. Bisa Jadi jadi. inse kita. Oh insecure doang. Karena semua cewek insecure nggak sih? Cuman levelnya beda-beda. Kayaknya kali. kalau kayak si Wimala nggak perlu insecure ya. Lu nggak tahu itu. Jangan dilihat dari mana nih bang? Enggak, maksudnya gimana orangnya? Kalau gue insecure orangnya. Oh gitu. Karena gue kayak ngerasa nggak ada yang bagus dalam diri gue. Oh jangan. Nggak beneran serius. Gue bisa apa? Gue nggak bisa apa-apa. Itu iya. Nah, Itu iya. kenapa sih? Gue tuh lagi butuh disemangatin, kenapa lo jatuhin gue? Ya gue lagi nyari ya bisa apa juga ya kan gitu. Tapi lu keren sih. Kenapa? Gaya lu gue suka banget, fashion lu keren banget lu. gitu. Lu nomor satu yang cewek hijab yang gue suka fashionnya. Oh ya. Iya. Nih bohong apa gimana? nih? Bener. Nah, biar apa nih enggak ya? Karena teman dia merijam cuma lu. Nah, Iya itu juga. Iya itu Iya. bener, nggak ada Iya. lagi. Nggak ada lagi. Sedih ya gue. Iya, Ya udah nggak benar. apa-apa, makasih ya. Tapi gaya kan beda-beda ya hijab ya. Betul. Ya lah, kebanyakan juga influencer tuh banyak sukses juga gara-gara dia berhijab. Iya betul. Iya kan? Iya. Tapi lu nggak pernah sama sekali berpakaian cewek dong? Maksudnya gimana? Yang kayak suami Iya, lu kenapa ya? nggak suka gitu. Pakai sih sepatu teplek gitu pakai. Teplek yang high heel nggak ada pasti. Ada, gue ada kalau buat kondangan. Oh iya. Tapi kan kita berpakaian mendingan yang nyaman-nyaman aja kan. Makin tua sih. Makin nyari tua tuh nyaman. pasti kita lebih milih pakaian yang nyaman, berteman yang nyaman, pergi ke yang nyaman. Semua tuh yang penting kenyamanan. Tapi brand penting nggak buat lo brand fashion? Enggak sih. Tergantung. Misalnya celana ya itu belinya di situ-situ aja, iya. Oke. Tapi kalau baju enggak sih. Nggak harus mahal. Enggak harus mahal enggak. Masa aja? Tapi bajunya mahal semua. Enggak beneran enggak. Kebetulan si suami gue tuh nggak suka kalau ngelihat orang yang terlalu berat gitu. Maksudnya berat gimana? Terlalu berat brandnya gitu. Artinya Jadi si Dewa tuh nggak suka Gucci gitu, LV gitu. Ya tergantung pemilihan lo sebenarnya. Oke. Jadi ada kata suami gue tuh ada cowok yang suka ngelihat perempuan itu sebenarnya simpel-simpel aja. Kalau kelihatannya rame banget, riuh banget, justru bisa nggak bagus jadinya. Oh misalnya nggak harus mahal tapi pemilihannya simple jadi diri sendiri. Iya dan menarik. basicnya emang nggak perlu mahal. Yang penting tuh enak dilihat segala macam gitu.
Nah kebetulan gue juga sama suami gue juga sering tuh bahas-bahas kayak gini. Jadi seneng bareng. Jadi kadang bisa belanja bareng apa gitu. Oh, outfit juga sharing juga. Outfit sharing banget. Maksudnya sharing tuh dalam arti sharing cerita ya. Iya, sharing cerita. Kadang sharing baju juga. Ini baju yang gue pakai sekarang bisa dipakai suami gue. Oh iya, iya. Iya gitu. Luar biasa. Iya. Thank you banget lo Oke. udah datang ya kan. Iya. Makasih ya Om ya. Udah datang. Dan terima kasih juga udah nggak nonton dan nggak subscribe ya kan. Ini pembicaraan nggak penting. Bicara nggak penting. Iya kan. Tapi bagi yang suka silahkan subscribe dan gua akan datengin tamu-tamu yang lebih berkualitas daripada yang di depan gua. Iya kan. Ingat gaya itu belum ya. Karsan. Saya itu pilihan gaya bercerita.